Halo semuanya, selamat datang di channel College Struggle, di mana nantinya kita akan membahas info terkini yang tentunya akan menginspirasi kalian semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tokoh yang menginspirasi. Siapa yang tidak kenal dengan Jerome Pauline? Jerome Pauline merupakan YouTuber asal Indonesia dengan channel YouTube-nya yang bernama Nihongo Mantapu. Jerome Pauline lahir di Jakarta tanggal 2 Mei tahun 1998. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara di keluarganya. Pada saat kelahirannya, sedang terjadi krisis moneter dan kerusuhan besar di Jakarta. Banyaknya penjarahan di berbagai titik di Jakarta menyebabkan harga bahan pokok merangkak naik. Tahun 2004 keluarga Jerome memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Pada saat itu tidak disangka Jerome mendapatkan beasiswa dari IPH School Surabaya. Disinilah impian dan cita-cita Jerome bermula. Setelah liburan sekolah, teman-teman Jerome selalu bercerita mengenai liburan mereka. Mayoritas teman-teman Jerome liburan di luar negeri seperti Disneyland, sedangkan Jerome hanya liburan di dalam negeri. Pada saat itu Jerome berkeinginan pergi ke Disneyland bersama keluarga. Tetapi ia juga memiliki pemikiran lain jika hanya sekedar liburan itu hanya sementara. Akhirnya Jerome berpikiran untuk kuliah di luar negeri. Banyak yang bilang Jerome itu anak yang multitalenta, padahal untuk menguasai itu semua Jerome harus berusaha keras, dan ditambah dukungan dari lingkungan keluarga yang hanya memperbolehkan bermain game mulai hari Jumat sampai dengan Minggu. Ketika SMP Jerome lebih banyak menghabiskan waktu untuk berolahraga seperti basket, futsal, tenis meja, bahkan melatih skill bermusiknya seperti piano, drum, dan gitar. Lalu pada saat SMA Jerome juga aktif pada paduan suara sekolah dan mulai serius menyusun strategi agar bisa kuliah di luar negeri. Pada saat SMA kelas 10, Jerome bertekad untuk menyelesaikan semua materi SMA dan materi matematika dasar perkuliahan. Hampir setiap jam istirahat sekolah Jerome tidak pernah ke kantin, ia malah ke perpustakaan untuk belajar. Tapi ternyata itu semua tidak cukup. Walaupun banyak mengikuti lomba, Jerome tidak memenangkan lomba satupun. Akan tetapi, akhirnya di kelas 11 baru pertama kali menang dan mendapat juara 3 Olimpiade Matematika di Universitas Brawijaya di tahun 2014, dan setelah itu banyak menang di berbagai perlombaan. Mungkin banyak orang hanya melihat kehebatan Jerome, sebenarnya di balik itu banyak sekali kegagalan dan kekalahan yang telah dilaluinya. Tapi Jerome memiliki prinsip, jika kita gagal 9 kali, kita harus bangkit 10 kali. Kita akan benar-benar gagal kalau kita menyerah. Jadi selama kita belum menyerah, kita belum gagal. Kesempatan itu ada banyak, semua tergantung kepada diri kita sendiri mau mencobanya atau tidak. Pada Januari tahun 2016, Jerome mengikuti tes di universitas luar negeri, seperti di National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Pada Februari tahun 2016, Jerome harus menerima kenyataan bahwa ia tidak diterima di National University of Singapore. Kemudian disusul bulan Maret, Jerome mendapat email penerimaan di Nanyang Technological University tetapi hanya mendapat 50% beasiswa. Akan tetapi, Jerome tidak mengambil tawaran tersebut dikarenakan tujuannya ke luar negeri adalah untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya. Kalau misalkan Jerome kuliah ke luar negeri tapi orang tuanya sengsara menurutnya tidak ada gunanya. Setelah itu, Jerome mendapat info dari kakaknya mengenai pendaftaran beasiswa Mitsui Bussan dengan lama studi 5,5 tahun di Jepang. Lalu ia memutuskan untuk mendaftar beasiswa tersebut. Pada akhirnya Jerome mendapat info dari pihak penyelenggara, bahwa ia berhasil mendapatkan 1 dari 2 beasiswa. Pada pertengahan tahun 2016, Jerome memulai studinya di Jepang untuk latihan bahasa Jepang selama 1 bulan. Kemudian Jerome harus ikut tes examination for Japanese University yaitu tes yang berisi materi bahasa, kimia, fisika, matematika dalam bahasa Jepang yang nantinya berguna untuk mendaftar di universitas terkenal di sana. Akhirnya Jerome diterima di Universitas Waseda di Tokyo, Jepang. Dengan modal 5 bulan belajar bahasa Jepang, Jerome mengikuti lomba pidato bahasa Jepang di sana. Dan pada akhirnya ia mendapatkan penghargaan Yusu dari para juri, yang artinya luar biasa. Pada tanggal 23 Desember tahun 2017, Jerome bersama Kevin memulai channel YouTube mereka dengan nama Nihongo Mantapu.
Nihongo yang artinya bahasa Jepang dan mantapu yang artinya mantap. Pada awal menjadi seorang YouTuber, Jerome tentu saja pernah kecewa karena postingan video-videonya hanya sedikit penonton. Belum lagi konten edukasi yang disuguhkan kurang diminati banyak orang. Namun, Jerome tidak patah semangat, ia tetap gigih untuk mengupload video 2 kali seminggu. Akan tetapi, pada tanggal 8 Agustus tahun 2018 Kevin memutuskan untuk mundur, tidak melanjutkan konten di Nihongo Mantapu karena harus fokus pada perkuliahannya. Hal ini sempat membuat Jerome bingung harus melanjutkan channelnya atau tidak. Namun pada akhirnya Jerome tetap melanjutkan channelnya dengan konten video yang beragam seperti kehidupannya di Jepang sebagai mahasiswa di Waseda University. Tidak hanya itu, Jerome juga membuat konten tentang tips dan trik mengerjakan soal matematika, liburan atau kesehariannya bersama teman-temannya Waseda Boys, dan terkadang kolaborasi dengan YouTuber terkenal di Jepang dan di Indonesia. Kini channel YouTube Nihongo Mantapu sudah mencapai 9,52 juta subscriber. Di channel ini selalu dimulai dengan slogan atau kata-kata minasan konnichiwa dan diakhiri dengan kata mantapu jiwa. Jerome juga pernah tampil di acara TV misalnya Hitam Putih dan Ini Talk Show. Tidak hanya itu, dia juga menjadi brand ambassador di Zenius, Uniqlo, dan Menanti. Selain itu, dia juga diundang beberapa kali sebagai pembicara untuk membagikan pengalaman dan motivasi seputar hidupnya. Di sisi lain, Jerome bersama kakaknya Jaehyun juga mengelola bisnis minuman teh yang diberi nama Menanti. Pada awal opening Menanti banyak sekali yang mengantri, sampai-sampai ada banyak pelanggan yang tidak mendapatkan Menanti karena sudah habis dulu. Kini bisnis tersebut berkembang pesat dan semakin banyak mendirikan cabang di seluruh Indonesia. Itu dia sosok inspiratif Jerome sebagai mahasiswa sekaligus influencer dan juga pebisnis dengan segala perjuangannya untuk menggapai impiannya untuk kuliah dengan beasiswa di luar negeri. Jerome percaya bahwa, kegagalan demi kegagalan yang pernah ia alami adalah yang mengantarkannya ke titik sekarang. Terima kasih telah menonton video College Struggle hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh lain yang ingin kita bahas di video selanjutnya.